Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Khairunisa dari kelas TMT 4C dengan NIM 1262042111046. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Asmarani MPD. Nah, video kali ini akan membahas tentang grafik fungsi dalam Maple. Untuk penjelasan selanjutnya kita lihat di slide berikut ini ya, teman-teman. Nah, untuk penjelasan grafik fungsi yaitu sebagai berikut. Salah satu kelebihan Maple adalah tersedianya fasilitas untuk membuat grafik suatu fungsi baik berdimensi 2 maupun 3, serta fungsi parametrik. Selain itu, grafik yang digambar juga dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub atau polar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi 2 dimensi. Nah, misalkan suatu fungsi Y sama dengan fx akan dibuat grafiknya menggunakan Maple, maka perintah yang digunakan adalah plot dengan sintaks. Nah, kita tuliskan seperti ini. Plot kurung buka fx, x sama dengan a titik b, option 1, option 2, dan seterusnya, lalu kurung tutup. Nah, x sama dengan a titik b adalah batas nilai X untuk grafik yang akan dibuat pada selang A, B. Sedangkan parameter option adalah properti aksesoris grafik. Nah, option ini bersifat opsional atau tidak harus dituliskan. Nah, berikut adalah perintah penambahan option pada perintah plot dan efek-efek lainnya. Yaitu yang pertama ada color atau warna. Nah, perintah ini digunakan untuk memberi warna grafik. Nah, beberapa warna yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut: navy, gray, pink, yellow, black, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini misalkan kita tuliskan color sama dengan pink. Nah, itu. Nah, untuk yang kedua yaitu violet atau true false. Option ini digunakan untuk memberi warna pada daerah antara kurva grafik dengan sumbu X. Nah, apabila bernilai true, maka antara kurva dengan sumbu X diberi warna. Sedangkan apabila sebaliknya itu false, maka daerahnya tidak diberi warna. Nah, untuk yang ketiga adalah labels. String 1, string 2. Nah, perintah ini digunakan untuk memberi nama label pada sumbu X dan Y. Contoh penulisannya itu sebagai berikut. Ini. Lalu yang keempat adalah legend atau sama dengan string. Nah, ini merupakan keterangan berupa legenda untuk menjelaskan makna grafik tersebut. Nah, sebagai contoh, misalkan diberikan suatu fungsi sinus dan selanjutnya akan dibuat keterangan legenda pada grafik, maka dapat ditambahkan perintah seperti ini penulisannya. Lalu yang kelima ada line style atau jenis garis. Nah, perintah ini digunakan untuk memilih bentuk garis yang membentuk kurva grafik. Nah, contohnya kita dapat memilih salah satu dari ini. Nah, ini dipisah satu boleh. Misalnya solid dot itu. Nah, yang keenam adalah style atau S. Nah, perintah ini digunakan untuk mengatur tampilan grafik dalam bentuk titik-titik terhubung atau tidak terhubung. Nah, nilai S ini dapat diganti dengan line atau dengan point. Nah, untuk yang ketujuh ini ada simbol atau jenis simbol. Nah, ini digunakan untuk menentukan bentuk titik pada suatu grafik. Nah, simbol yang dipilih antara lain dapat ini, seperti ini. Contohnya ini. Nah, yang kedelapan ada title atau string. Nah, title ini adalah digunakan untuk memberikan judul grafik. Yang kesembilan ada thickness atau tingkat ketebalan garis. Nah, yang terakhir yang ke-10 view.
Ini adalah mengatur koordinat-koordinat maksimum dan minimum. Dituliskan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke contoh praktik, yaitu yang nomor 1. Untuk penulisannya kita mengikuti yang ini pertama tadi. Ini. Kita nulisnya seperti ini. Oke, mari kita coba yang nomor 1. Kita tuliskan plot kurung buka, lalu kita tuliskan 2 kali X dikurangi 1. Nah, untuk X-nya itu kita masukkan X sama dengan negatif 3 titik 3 kurung tutup, lalu kita enter. Nah, bentuk gambar grafiknya adalah seperti ini. Lalu kita kerjakan lagi yang nomor 2. Kita tetap sama menuliskan yang awal tadi ya teman-teman. Kita tuliskan lagi kurung buka X kuadrat kurangi 3X ditambah 7. Nah, untuk X-nya kita masukkan sama dengan negatif 10 titik 10. Kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya gambar akan seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke contoh yang nomor 3, yaitu kita tuliskan lagi plot kurung buka sin X tambah 2 kali cos X. Nah, kita masukkan X sama dengan negatif 5,8 kurung tutup. Enter. Nah, hasil gambarnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, yaitu gunakan Swiss. Nah, untuk X-nya itu X kurangi 2 X dari 1. Ini negatif X ditambah 3 X kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk X-nya sama dengan 0,7. Lalu kita kurung, kita enter. Nah, gambarnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mempraktekkan beberapa option tersebut ke dalam salah satu grafik di bawah ini ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh grafik untuk yang nomor 1 ini. Untuk option yang pertama itu ada color. Nah, untuk color kita beri warna apa ya? Merah aja ya, kita warna red. Lalu kita enter. Nah, garisnya ini akan berubah warna menjadi merah ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke option yang nomor 2, yaitu tentang field, yaitu true atau false. Nah, kita tuliskan ini, kita pilih yang true aja ya. Nah, lalu kita enter. Nah, untuk yang true ini akan ada warna ini di dalamnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke option yang nomor 3 tentang labels. Nah, penulisan labels ini tadi ini. Labels ini menggunakan kurung tegak. Terus ini ya, tanda petik nilai X, tanda petik koma, tanda petik nilai Y, tanda petik, terus kasih kurung tegak. Kita tuliskan labels sama dengan kita kasih ini
dan X nilai Y. Lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman tulisannya. Lalu kita lanjut ke option yang nomor 4 itu legend. Nah, legend di sini itu kita nih diambil contoh, misalnya kita juga ambil contoh grafik sinus saja ya, biar mudah. Kita contoh ini grafik sinus ya. Lalu kita enter. Nah, tulisannya udah berada di bawah ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke option yang nomor 5, itu line style. Nah, untuk line style tadi adalah ini, memilih bentuk garis. Ya, bisa solid, dash, dash, dot. Nah, kita pilih yang ini aja ya, dash, berbentuk garis putus-putus. Oke, kita pilih yang line style, dash. Ya, kita enter. Nah, dan hasilnya adalah garis putus ini ya, di pinggirnya ya. Lalu kita lanjut ke option yang nomor 6, yaitu style. Apa sih style tadi? Style tadi itu, nah ini, mengatur tampilan grafik. Nah, nanti berupa line atau point. Nah, kita gunakan yang line aja ya. Nah, kita tuliskan style dengan line. Kita enter. Nah, ini ada titik-titiknya ya. Garis putus. Lanjut kita ke option yang nomor 7, yaitu tentang simbol. Nah, simbol ini tadi kita bisa memilih antara ini. Nah, untuk itu kita pilih yang cross aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke simbol. Simbol ini kita pilih yang cross ya teman-teman. Nah, lalu kita enter. Nah, hasilnya ini. Lanjut kita ke option yang nomor 8, yaitu title. Ini judul ya. Kita kasih judul apa ya? Grafik fungsi sinus kita aja ya. Fungsi sinus. Title. Enter. Nah, ini udah ada judulnya di atas ini ya. Lanjut kita ke option yang nomor 9, yaitu thickness, yaitu ketebalan garis. Nah, kita buat ketebalannya 6 aja ya. Lanjut. Enter. Nah, tebalnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut yang terakhir ada view, yaitu mengatur nilai koordinat x max dan x min. Nah, buat view-nya itu berapa ya? Negatif 5,5 aja. Nah, lalu kita enter. Nah, ini. Nah, itulah beberapa option jika dimasukkan dalam gambar grafik itu kira-kira gambarnya seperti ini ya teman-teman. Setelah ini kita akan mencoba contoh praktik dengan membuat grafik fungsi Y sama dengan sin X pada ini. Kita langsung praktikkan saja seperti yang tadi. Kita tuliskan plot. Kita buka sin X pada X sama dengan 3. Sorry, X sama dengan 0,3 dikali V. Lalu kita buat dengan colornya itu biru ya, kalau sama dengan blue. Lalu title-nya itu sama dengan grafik fungsi sinus. Lalu labels-nya itu suhu X dengan itu nilai X pakai guna tanda petik nilai Y. Nah, kita kasih kurung untuk kita enter. Nah, hasil gambar yang diinginkan adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, hasil dari perintah tersebut ini akan muncul gambar grafik seperti ini. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang grafik fungsi serta optionnya dan contoh praktiknya.
Cukup sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas ini. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.